lagi dengan saya Sabrina untuk tulisan dan episode mulai dari 5, mulai dari 6. Kalian sekarang sedang memperkaya dari melakukan pelatihan kerja bagi mahasiswa. Setiap mahasiswa yang sudah memasuki semester pertama itu kan pasti mereka tuh bekerja. Namun ada yang juga memutuskan bekerja. Jadi gini, maksudnya gini, bekerja itu memang menyenangkan. Ada dua jenis. Ada yang bekerja dari rumah dan juga bekerja di tempat kerja. Bagi yang bekerja di luar rumah itu sebaiknya diberikan pelatihannya oleh siapa? Orang tua. Karena orang tua itu juga peran penting dalam bekerja. Karena orang tua kan lebih pengalaman bekerja ketimbang kita ya. Jadi orang tua itu bisa bekerja tuh biasanya mengurus warung, kan warung tuh bisa ya. Ada juga rumah yang berdekatan warung, jadi bisa berjualan warung seperti apa, asalkan pelanggan tak cukup atau bisa diberikan pengumuman dengan dua musik ya. Jadi cara mengadakan pelatihan kerja itu tuh juga berguna untuk bisa mencari uang sendiri tanpa harus melibat orang lain. Ataupun bekerja membuat vlog YouTube nih. Jadi ayah saya itu kebetulan kan bisa matikan YouTube, jadi supaya tidak salah, maksudnya gini, menggunakan bekerja dengan menggunakan vlog YouTube maupun TikTok itu harus dampingi orang tua dulu, pelatihan dulu supaya tidak jadi salah monetisasi. Karena jika tidak jadi monetisasi yang sembarangan gitu ya, itu bisa melakukan resiko kehilangan uang secara online. Makanya harus dampingi betul, berdampingi orang tua untuk seperti itu. Lalu kemudian saya itu bekerja dari rumah yang lain seperti misalkan ini tentang influencer. Jadi influencer makanan, minuman itu bisa barang-barang, baju-baju, makanan. Itu juga perlu dengan orang tua kata backup supaya tidak mudah ini. Supaya sampai waktu untuk bayar uang sebetulnya dengan cara manual ya. Sekarang sedangkan perbedaan dan beda dengan di rumah, pelatihan kerja di tempat kerja itu bagi kamu sudah kan sejak awal, misalnya setiap weekend nih. Setiap weekend itu wajib melakukan kerja sambilan atau part time job. Sudah banyak di negara-negara lain, banyak negara yang banyak mahasiswa yang mengikuti itu bekerja magang. Misalnya kerja di restoran, itu bisa di pelayan kafe ataupun bekerja sebagai koki ya. Itu supaya bisa mendapatkan penghasilan uang yang cukup untuk gaji ya. Lalu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah, sebenarnya pekerja magang itu hal yang biasa. Jadi bagi para mahasiswa itu bekerja magang itu minimal sebulan sekali supaya bisa dengan baru ya maksudnya. Jadi bekerja sebulan itu tuh misalnya pergi ke tempat majikan seperti apa, kalau di sana juga bisa cari uang. Terus pelatihan kerja lain misalnya seperti menulis. Jadi pekerjaan menulis itu bisa datang ke warnet ataupun ke ini bisa belajar menulis buku, menulis novel, pokoknya menulis buku-buku seperti itu juga bisa berguna untuk mencari uang ya. Bagi pelatihan kerja tingkat awal. Terus kemudian yang keempat, kalau pelatihan kerja yang keempat tuh misalnya yang lain misalnya di teknik robotika. Jadi para cowok-cowok itu kan lebih suka tempat robotika tuh. Jadi kalau mereka masuk ke tempat pabrik kayak misalnya boneka atau tempat servis video game ya, teknik robotika itu juga bantu bisa pelatihan kerja bisa cari uang ya. Dan masih banyak lagi kerja magang lain yang melakukan sebagai pelatihan kerja. Apa kaidahnya? Jadi masih melakukan pelatihan kerja itu juga akan berguna untuk bisa mencari uang. Misalnya bekerja perusahaan, bisa membuat dokumen, bisa mengetik-ketik, itu kan pelatihan kerja bagus, makanya harus diterima kerja magang. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalnya bekerja itu juga bisa membantu mencari uang sendiri, tapi juga bantu mengingatkan kepada orang tua. Jadi pelatihan kerja bagi mahasiswa itu juga bantu mengingatkan orang tua yang tidak mampu untuk bisa mencari uang sendiri tanpa melibatkan orang lain. Itu supaya bisa berguna untuk keperluan yang lebih layak ya. Dan yang terakhir sekali ya, untuk mengajarkan sikap bolos. Jadi bekerja selama setiap pulang kuliah itu setiap weekend tuh wajib melakukan pelatihan kerja magang ya, supaya menjadi rasa malas dan juga membantu mengurangi resiko ketergantungan pekerjaan yang tidak diinginkan. Misalnya kayak ke klub itu, jadi bisa pelatihan kerja itu setiap minggu itu biasanya training itu juga bisa dilakukan tapi ada batasan waktunya karena biasanya sampai Jumat tuh harus ada jadwal kuliah ya. Atau kalau bisa kalian bisa lakukan pelatihan kerja secara manual tuh pelatihan terus di rumah setiap kali setelah habis belajar mengejar pelajaran kampus supaya memang waktu itu lebih nyaman dan menyenangkan. Atau bisa baca buku panduan ya seperti baca buku bekerja seperti apa supaya bisa mencari keuangan lebih gampang. Nah sebenarnya tips kali sebagai penulis pro kali ini adalah bekerja mencari pelatihan kerja itu juga mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri di masa depan, terutama di masa kuliah setelah lulus kuliah untuk bisa mencari uang sendiri. Oke, tapi kalian juga bermanfaat dan bersedia itu follow sosial media aku, komen dan subscribe channel aku tahu bagaimana cara kalian cetakkan kalian pelatihan kerja apa aja yang kalian jalani selama masa kuliah.